Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, mari kita ucapkan rasa alhamdulillah sebagai sanjungan dan rasa syukur kita kepada Allah. Karena pada hari dan bulan yang mulia ini, Allah masih memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kedua, semoga salawat kita selalu mengalir ke haribaan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada hari kita memperingati kelahirannya. Kedua, semoga salawat kita selalu mengalir ke haribaan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada hari ini kita memperingati kelahirannya. Semoga dengan adanya peringatan ini, semoga kita semakin cinta kepada Rasulullah sehingga kelak akan mendapat syafaatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Rasulullah adalah contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh pada kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun, tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun, dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keseluruhan tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah akan lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan, juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya karena kejujurannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.